Ada yang menarik nih dari update Genshin Impact 3.6. Salah satunya adalah cerita tentang Kain Riyah. Halo Gamers, kali ini aku bakal ngobrolin tentang Kain Riyah, tempat yang bikin Teyvat keder sama teknologinya yang canggih banget. Jadi, Kain Riyah itu adalah sebuah negara yang letaknya ada di bawah tanah, dan mereka itu nggak punya hubungan apa-apa sama Teyvat. Jadi, para dewa nggak bisa mengontrol mereka. Nah, karena mereka hidup di tempat yang gak banyak sumber dayanya, warga Kain Riyah itu terpaksa harus menjadi ahli teknologi. Bahkan, mereka menciptakan sebuah makhluk yang bernama Ruinguard dengan energi yang cukup unik. Tapi, kalian tahu nggak sih kalau mereka juga menguasai kimia, yaitu ilmu yang bisa menciptakan kehidupan. Wah, jadi kalau warga Kain Riyah nggak punya banyak fauna, mereka bisa bikin sendiri loh. Mantap kan? Tapi karena mereka nggak punya dewa, mereka berperan sebagai Tuhan karena mereka merasa bisa menciptakan makhluk hidup. Nah, 500 tahun yang lalu ada orang dari Kain Riyah yang bernama Gold. Dia menciptakan monster dan keluar dari Kain Riyah dan merusak Teyvat. Fun fact nih, Gold juga menciptakan salah satu karakter yang kita semua tahu, yaitu Albedo. Lanjut, Celestial dan para Archon akhirnya memutuskan untuk menghancurkan Kain Riyah karena beberapa alasan. Alasan ini belum pasti ya, tapi ini dia beberapa teorinya. Yang pertama, warga Kain Riyah berusaha untuk mencuri buku Before Sun and Moon, yaitu buku yang bisa membocorkan rahasia Teyvat sebelum adanya dewa. Yang kedua, Celestial dan Archon ini takut kalau semisal monster yang dibuat oleh warga Kain Riyah akan keluar dan merusak Teyvat. Yang ketiga, mereka takut kalau kekuatan dan kekuasaan mereka akan tersaingi dengan warga Kain Riyah yang punya teknologi canggih dan bisa menciptakan makhluk hidup sendiri. Sayangnya, perang antara Kain Riyah, Archon, dan juga Celestial menelan banyak korban dari kedua belah pihak, termasuk para Archon dan juga Adeptus. Beberapa korban diantaranya adalah Raiden Makoto, yaitu Archon Electro sebelum Raiden A, Archon Dendro, yaitu Ruka Devata, dan seorang Adeptus sekaligus pemimpin, yaitu Yaksa Bosasius. Itu sudah menunjukkan seberapa bahayanya kaum Kain Riyah karena mereka bisa membunuh orang setingkat dewa loh. Peristiwa perang itu disebut Cataclysm, dan setelah peristiwa tersebut keberadaan Gold masih belum diketahui. Dia hilang tanpa jejak dan nggak tahu nih dia udah mati atau enggak. Itu semua masih jadi misteri. Karena warga Kain Riyah dianggap sebagai ancaman besar bagi Celestial, mereka tidak dihancurkan, melainkan dikutuk oleh Celestial. Mereka yang berdarah campuran dikutuk menjadi Helicarl. Bersama monster lainnya, mereka bersatu menjadi Abyss Order untuk memerangi Teyvat. Sementara yang berdarah murni seperti Dainsleif dikutuk menjadi abadi karena dia nggak bisa melindungi rakyatnya. Ada satu lagi orang di Teyvat yang bikin kita bertanya-tanya, yaitu Kaeya. Kita nggak tahu entah dia punya darah murni ataupun darah campuran yang entah kenapa dia nggak dikutuk menjadi Helicarl. Yang kita tahu dia adalah agent dari Kain Riyah. Kalian inget gak sih dulu Lumine dan juga Aether pernah berperang melawan dewa misterius atau Unknown God yang berbicara tentang kesombongan manusia. Kekuatan kotak merah yang sama seperti kekuatan Unknown God juga merusak Kain Riyah. Bahkan Zhongli pun gak mau menceritakan atau menjelaskan apa yang terjadi dengan Kain Riyah karena dia terikat dengan kontrak. Lokasi Kain Riyah masih belum diketahui, tapi di update 3.6 kita bisa mendatangi gerbang Kain Riyah. Letaknya ada di bawah tanah di sekitar daerah Tunigi Hollow. Ketika kita datang ke gerbang itu, kita akan mendapatkan achievement Abandon All Hope, Yehu, Enter Here. Dan detail dari achievementnya bilang kalau pintu itu adalah the end of the surface realm. Jadi hati-hati ya. Kita juga bisa melihat logo dinasti Eclipse di pintu gerbang itu. Dinasti Eclipse itu adalah dinasti yang dulu memerintah Kain Riyah. Menurut asumsi, dunia Genshin itu terbalik. Di bawahnya ada Kain Riyah atau neraka, atau mungkin Teyvat yang ada di bawah. Dan Teyvat adalah neraka itu sendiri. Kalian bisa lihat dari gambaran ini. Mungkin ini asumsi dunia Genshin yang masuk akal. Dan kalau kalian masih ingat, Scaramouche pernah bilang begini. The stars, the sky, it's all a gigantic hoax. A lie.
Dan kalau diperhatikan lagi, beberapa nama Archon seperti Baal, Buer, Morax, dan juga Barbatos terinspirasi dari nama demon. Kalian masih ingat nggak sama quote Abandon all hope, ye who enter here? Nah, kalau kalian cari di Google, itu ada hubungannya sama Divine Comedy. Itu adalah puisi buatannya Dante. Dan itu menceritakan kalau dunia punya banyak lapisan. Dan bisa jadi Teyvat ini ada di bawah dan Khaenri'ah ada di atas. Atau bisa jadi sebaliknya. Kehancuran Khaenri'ah mungkin disebabkan karena mereka membawa pengetahuan di luar Teyvat ke dalam Teyvat. Dan mungkin itu bisa disebut dengan forbidden knowledge. Mungkin salah satu pengetahuannya adalah kebenaran tentang Teyvat. Saudara kembar kita memihak Abyss Order karena mungkin dia sudah tahu tentang kebenaran dunia itu. Dia bahkan menjadikan kita, saudaranya sendiri, sebagai musuh. Dan itulah sebagian kecil dari cerita dan juga asumsi tentang Khaenri'ah dan juga Teyvat. Dari teman-teman sendiri gimana? Kalian punya nggak cerita tentang Khaenri'ah yang lebih menarik lagi? Komen di bawah ya. Sekian Indo Gamers kali ini. Aku Ocha, stay clean and sound.